Hello everyone, ini video hari kelima aku di China. Ini adalah video lanjutan dari video vlog sebelumnya. Hari ini aku akan pindah kota meninggalkan kota Shanghai menuju ke destinasi selanjutnya. Lebih tepatnya adalah sebuah kabupaten kecil yang tidak banyak diketahui orang. Namun kecantikannya luar biasa sekali. Penasaran di manakah ini? Mari kita nonton sama-sama vlognya. Pokoknya dijamin kalian bakal pingin banget kesini deh. Aku senang banget dengan kota ini karena gunung-gunungnya, awannya, langitnya yang biru indah sekali. Pokoknya dimanapun foto rasanya cantik, cahayanya sangat-sangat mendukung. Begitu sampai sudah terpukau dengan keindahan alam. Aku nginap di hotel yang unik juga, hotel yang ada komputernya di dalam kamar, terus makanan khas Tongpei, dan kita ke mall juga malam harinya. Plus bonus extra scan unboxing kamera Insta360. Besok kita pakai kameranya. Yeay! Good morning guys. Hari kelima. Kita mau breakfast dulu. Sebelum memulai petualangan kita hari ini, mari kita awali pagi ini dengan sarapan yang sehat dulu, biar ada tenaga untuk naik kereta nanti. Menu breakfastnya setiap hari agak berbeda sedikit-sedikit ya, tapi mirip-mirip lah. Jadi aku udah review makanannya satu persatu lagi hari ini. Kalian bisa nonton di vlog aku sebelumnya yang hari ketiga part 1 di Shanghai. Di situ aku review semuanya, mulai dari hotelnya, gymnya, laundrynya, sampai makanannya. Kalau kalian butuh referensi hotel, ini bisa jadi salah satu yang kalian pertimbangkan. Hotel ini lumayan cukup strategis lokasinya, meskipun bukan di kawasan yang pusat Orang turis, Minang tapi nggak kering, dia masih dalamnya masih lembek, kulitnya keras, kulitnya kering, juga dekat dengan dalamnya juga masih MRT tekstur station, kayak juga ketan dekat gitu. dengan bus station. Pokoknya jadinya kemana-mana enak. Terus makanannya juga enak. Boleh kalian pertimbangkan untuk menginap di sini. Dari bandara juga hemat. Bandara Hongqiao ke sini cuma berapa yuan pakai bus. Aku ada bikin tutorialnya di day 1. Kalian bisa lihat. Kali ini kita akan kembali ke Hongqiao, tapi bukan ke bandaranya, melainkan ke train stationnya, karena kita akan naik kereta dari sana ke kota berikutnya. Soalnya tujuan stasiun kita nggak ada dari Shanghai Railway Station yang di dekat hotel sini, jadi mau nggak mau kita harus kembali ke Hongqiao Railway Station. Mama aku milih pakai naik TT aja yang kapasitas besar ini biar bisa muat semua barang-barang kita, nggak repot geret-geret koper naik ke bus lagi. Padahal dari sini pakai bus bisa untuk kembali ke Hongqiao. Actually it's not TT, tapi salah satu taksi online yang di booking melalui Baidu Maps, harganya lebih murah. Kita juga bisa booking sehari sebelumnya untuk memastikan ketersediaan mobil, karena mobil yang kapasitas 6 seater ini agak jarang, apalagi kalau untuk event-event yang penting banget, takut ketinggalan kereta kayak gini. Lebih baik kita booking sebelumnya, jadi pasti ada dan pasti dijemput, nggak deg-degan pas sampai waktunya kita nggak dapat mobil. Aku booking mobil ini di harga 146 yuan atau kurang lebih sekitar 350 ribuan kalau dirupiahkan. Sementara kalau pakai PT mungkin ini bisa 200 yuan lebih, aku rasa lebih mahal. Jarak dari hotel ke stasiun kereta ini kurang lebih 22 km. Kita tempuh dalam waktu 38 menit. Dan tentunya menggunakan jalan tol juga. Nah, ini dia sudah kelihatan di sebelah kiri tulisan Hongqiao Railway Station. Sementara di sebelah kanan ada tulisan Shanghai Hongqiao International Airport. Jadi dalam satu kompleks ya, dia punya airport sama stasiun kereta api ini berdekatan. Bisa jalan kaki aku rasa. Turun dari mobil kita langsung ikutin orang-orang aja. Orang-orang masuk, kita masuk aja. Karena banyak pintu masuk. Sebetulnya masuk dari mana aja sama aja sih. Nanti begitu masuk kita cari petugas, cari line antrian yang ada petugasnya. Kalau mereka yang warga lokal, mereka masuknya ke gate yang otomatis gitu. Ada pintu masuk otomatisnya, mereka tinggal cukup scan, tempelkan mereka punya ID card,
sejenis KTP itu mereka tempelkan di situ, terus pintunya kebuka, bisa langsung ngecek tiket dari mereka punya KTP. Kalau kita kan pakai paspor, jadi harus dicek manual sama petugasnya. Habis selesai cek itu kita langsung lanjut antri dicek. Di sini kita nggak boleh 当 bawa 那有专门的 pisau, 导演， spray, 当那有专门的服装。 aerosol gitu, pokoknya yang biasa bawa masuk pesawat 哦， ada yang nggak boleh dibawa masuk ke kereta juga. Selesai security check, kita langsung masuk ke dalam ini. Kita cari gate-nya. Bisa lihat di papan Pemeriksaan besar manual. itu nomor-nomor gate-nya. Terus kita tinggal pastikan gate-nya di mana, kita bisa duduk di sembarang tempat. Ada juga sebagian yang dibatasin, jadi misalnya kayak hairspray gitu boleh bawa yang kecil, yang 100 ml, tapi dalam satu koper cuma boleh bawa 1 biji. Jadi kalau misalnya kita bawa 2, dipisah di 2 koper yang berbeda, kayak gitu-gitu. Terus juga parfum rasanya juga dibatasin, nggak boleh bawa dalam satu koper terlalu banyak, harus dibatasi kayak cuma satu koper 1 gitu. Lumayan besar kan stasiun keretanya dan juga banyak gate-gate-nya. Ini aja kita antri di gate 23. Penuh orang. Semua yang mau berangkat dengan berbagai tujuan dan jurusan. Itu ada warna hijau, kuning di papannya. Sudah hijau artinya kita sudah boleh ikut antri. Sudah boleh periksa tiket untuk turun ke bawah. Karena kereta kita masih lumayan lama, jadi kita ke WC dulu sekarang. WC-nya masih dalam proses renovasi sepertinya. Cukup besar toiletnya. Rata-rata semua stasiun kereta itu bilik toiletnya sangat-sangat banyak deh, seperti di sini. Tuh banyak sekali kan bilik toiletnya. Ada warnanya lagi, di atas ada lampunya. Cuma semuanya pasti kebanyakan toilet jongkok di sana. Dan tidak ada bidetnya. Terus tong sampahnya juga terbuka, jadi agak jorok ya. Tapi kalau aku sih sudah biasa. It's not a big deal for me. Udah enggak lah lihat begituan. Nggak perlu dipikirin lagi. Kalau mau pergi ke China ya pergi aja, nggak pikirin toiletnya lah. Toh tujuan kita mau jalan-jalan, bukan mau nongkrong di toilet. Jadi sebaiknya fokus saja ke tujuan utama kita, bukan ke hal-hal kecil lainnya. Seperti kayak keamanan. Jujur nih, di negara ini sangat-sangat aman. Kita mau naik kereta ke Shenzhou dari stasiun Hangzhou. Antri di stasiun lain untuk yang pegang paspor. Waktunya kita boarding guys, pastikan kalian antri di tempat yang benar. Jadi kalau untuk pemegang paspor atau warga negara asing itu ada line khususnya tersendiri. Jangan sampai kalian antri desak-desakan sama warga lokal ya. Line ini juga satu line sama kursi roda, disabilitas, orang tua, ibu hamil, anak-anak, semuanya di line ini juga bisa antri. Line yang ada petugas yang bisa bantu kita. Jadi nanti paspor kita bakal diisikan sekali lagi di mesin itu sama petugasnya. Jadi naik kereta di China sudah nggak pakai tiket fisik lagi ya. Tiketnya itu ya dari paspor kita. Nggak ada tiket yang perlu di print dan dikasih lihat. Cukup scan paspor aja. Nah, 2 orang yang di depan itu biasanya orang dari first class atau business class. Jadi mereka diprioritaskan buat masuk duluan sebelum kita. Mereka yang masuk pertama. Baru dilanjut giliran kita sekarang. Tapi ada aja yang mau nyalip dari samping, padahal mereka nggak ada line-nya. Kalau dari segi ketertiban memang masih agak kurang ya. Warganya masih suka sistem menyerobot, beda sama Jepang yang sudah antri terus, sukanya antri, tertib antrinya. Akhirnya kereta Kautie kita sudah datang juga. Kita di gerbong berapa ya? Pastikan kalian antri di tempat gerbong yang sesuai. Tulisan nomor gerbongnya ada di layar jendelanya itu ya, yang warna oranye-oranye, yang bisa gerak-gerak tulisannya. Itu nomor gerbongnya. Jangan sampai salah gerbong. Sama kayak naik MRT atau subway pada umumnya, utamakan yang keluar dulu. Setelah selesai yang keluar baru kita masuk. Yang tertib ya.
Biasanya waktu berhenti kereta di setiap stopan itu beda-beda. Kalau di stasiun besar kayak gini biasanya bisa sampai 5 menit. Tapi kalau di stasiun yang pengunjungnya sedikit, penumpangnya agak sedikit, biasanya cuma 2 menit, 3 menit, macam-macam. Kalau stasiun besar biasanya lebih lama. Apalagi semakin banyak penumpang, dia stopnya semakin lama. Ini suasana di dalam kabin keretanya. Sangat luas kan jarak kakinya antar kursi. Padahal ini cuma second class loh. Kelas 2, tapi sudah nyaman banget katanya. Bisa dimundurin kursinya, sampai segitu mundurnya. Enak banget untuk tidur, kursinya juga empuk. Terus ada meja makannya seperti di pesawat. Ada centengan di atas kursi juga, kita bisa gantung barang di situ. Terus ada tempat taruh jaket juga di dinding, biasanya di dekat jendela itu bisa gantung juga. Terus kereta ini juga minim sekali getarannya, jadi kita taruh barang di situ nggak jatuh. Bahkan katanya kalau taruh koin pun juga di atas itu diberdirikan juga nggak jatuh. Stabil itu keretanya getarannya. Jadi sebelum sampai ke tujuan kita, kereta ini ada stop di beberapa tempat. Jadi di beberapa titik ada penumpang yang turun dan masuk, keluar masuk gitulah. Dan sebetulnya kita dapat kursinya acak, nggak satu baris semua. Jadi pas kebetulan kosong, waktu pas awal naik, aku pilih kursi random aja, sembarang yang kosong kita bisa isi. Tapi kalau waktu pas sudah ganti sampai di stasiun berikutnya, kita harus lihat-lihat. Kalau misalkan banyak yang masuk, siap-siap deh pindah ke kursi yang harusnya kita semestinya duduk. Kalau kosong, asalkan masih di gerbong yang sama, ya bebas aja. Isi di mana yang kosong, sesuka hati duduknya nyamannya di mana. Ini aja aku pindah-pindah. Tadi kan di kanan, sekarang kita di kiri. Luar biasa sih pemandangan dari kereta. Hijau-hijau semua. Terus kita stop lagi di perhentian berikutnya. Di sini juga banyak yang naik. Aku mau nggak mau harus pindah kembali ke tempat asal aku lagi. Nggak bisa bebas terus-terusan duduk sendirian. Padahal enak duduk sendirian ya, leluasa. Satu orang satu gitu duduknya ya. Kita mampir juga ke toiletnya. Ini loh, toilet dalam kereta kayak gini, luas kan? Luas banget dibanding toilet pesawat. Tuh. Buka pintunya juga ada tombolnya otomatis. Ini toilet untuk disable sebetulnya. Jadi jarak pintunya itu rata. Makin kesini pemandangannya makin bagus ya. Awannya itu loh. Langitnya juga makin cerah. Tadi waktu pas di Shanghai kita gelap, suram banget mau hujan. Sudah sempat hujan ya kayaknya tadi. Makin kesini makin cerah. Hsinchu bagus banget. Nggak atas aja disebut sebagai tempat tinggal para dewa. Karena memang secantik itu tempat tinggal para dewa. Pemandangan gunung di sekelilingnya itu loh luar biasa banget, spektakuler banget, hijau-hijau semua, tambah langitnya yang bersih, jernih, awannya yang biru. Bagus banget tuh, gunung-gunung semua, sejauh mata memandang gunungnya banyak banget. Besok kita akan naik ke gunungnya. Tempat scenic spotnya yang level 5A, Hsinchu, yang terkenal dengan jembatan Rui Bridge-nya. Jembatan Rui Bridge ini bahan utamanya dari baja dan kaca tebal transparan, dengan panjang total sekitar 100 meter dan tinggi dari permukaan tanah 140 meter. Luar biasa tinggi sekali di antara jurang. Selain jembatan ini juga ada jembatan lain yang ada di dalam Hsinchu Scenic Area. Salah satunya Wulong Bridge, terus ada Fairy Bridge, terus ada air terjun juga di situ. Ada juga tempat viewing platform yang dari kaca, terus ada juga yang bentuknya yin yang gitu. Pokoknya di dalam Hsinchu itu ada banyak spot di mana kita bisa foto-foto. Ada yang namanya Lotus Pond juga. Besok kita lihat. Di sana aku bakal pakai Insta360. Luar biasa sekali, tapi aku belum coba ngeditnya sih. Kira-kira susah nggak ya editnya? Kayaknya perlu memori yang cukup besar untuk ngedit itu, karena aplikasinya sendiri juga sudah berat.
Akhirnya kita sampai juga di Siencu setelah 2,5 jam lebih perjalanan, hampir 3 jam untuk sampai ke sini. Lihat nih, cantik banget kan? Baru sampai aja sudah langsung terpukau dengan awan-awannya. Rasanya kayak fairy banget, kayak amazing banget gitu, kayak unreal. Keretanya. Nggak realistis. G8379 yang paling cepat, yang paling baru kau. Cantik banget, berasa dikelilingi gunung. Di belakang kita gunung, di depan kita gunung, di samping kita juga gunung. Semuanya gunung dan awannya banyak banget, langitnya tinggi. Kayak tempat impian banget, tinggal di pegunungan. Ini semua real loh, tanpa filter. Untuk pemandangan ini aku nggak pakai filter sama sekali. Cahayanya semuanya asli, di shoot dari pakai kamera iPhone. Foto di tempat ini pokoknya sudah paling bener lah, nggak perlu setting pencahayaan lagi, sudah natural is the best. Cahayanya sudah sangat-sangat mendukung. Dan ternyata stasiun ini juga sepertinya masih baru, masih bagus banget stasiunnya, masih bersih banget. Terus juga pengunjungnya sedikit banget, jadi kayak hampir nggak ada orang di sini. Bener-bener hidden gem deh rasanya di sini, sepi banget. Sampai aku nunggu manggil taksi yang 6 orang aja nggak dapat. Akhirnya menyerah manggil taksi yang besar itu, karena taksinya yang ada di situ semuanya yang mobil sedan semua. Akhirnya kita putuskan ikut bus saja. Ini kita ketawa karena kita pikir kita bakal terlantar di sini, nggak taunya ternyata ada public transport yang memadain sudah. Jadi busnya ini cuma ngantar kita sama 1 orang lagi. Jadi cuma berempat dalam 1 bus ini, tapi busnya tetap jalan, bahkan lebih cepat dari jadwal seharusnya. Jadwal seharusnya jam 3-an baru jalan, tapi ini kita sampai, kita nunggu sebentar, nunggu drivernya makan dulu. Setelah dia selesai makan, langsung deh berangkat, langsung ke pusat kotanya. Untungnya lagi hotel yang aku pilih ternyata dekat dengan stasiun bus yang di pusat kota, jadi bisa jalan kaki langsung sampai ke hotelnya, tinggal geret koper sedikit, 400 meter sampai deh. Kalian lihat ini suasana di dekat stasiun railway-nya, semuanya masih pusat, masih pembangunan semua, masih kayak jalanannya masih jelek, masih hancur-hancur gitu, masih berbatu-batu, masih proses on progress. Jauh pasarnya. Benar-benar ini kawasan yang masih baru dibuka sepertinya. Tapi masih belum maksimal, jalanannya masih agak bergelombang, Jalanannya masih, tapi masih dikerjakan. Lihatin, banyak sudah tapi sudah rumah-rumah, ada stasiun kereta di situ. kamar-kamar. Ini Stasiun siap keretanya sudah baru homestay sepertinya. makanya bagus. Hostel-hostel Dia akan ada ada di stasiun keretanya Susun. yang jauh. Karena tempat secantik Iya, ini yang cepat jauh. lambat aku rasa pasti bakal populer Ini sudah sih. langsung dekat, Cuma aksesnya sudah. aja paling yang masih terbatas dan orang kurang info juga Sama yang tentang di tempat tempat pergi ini. besok itu cuma Padahal sangat cantik dan 17 menarik kilo kan, kalau berapa menurut aku. kilo? Nggak kalah dengan yang sudah. spektakuler kayak Shangchi Aceh itu, sebetulnya nggak kalah sih kalau menurut aku. Ini juga cantik, cuma beda aja cantiknya. Ini cantik banget malah. Kalau Shangchi Dari Aceh mana? kan cuacanya kan sering berkabut, sering nggak kelihatan, sering ketutup tua awan gitu kan, sering agak gloomy. Kalau di sini cerah sih. Aku nggak tahu apa memang tiap hari cerah begini atau Iya, memang pas besok kita pergi kebetulan naik mobil, pas Mak. hari aku Naik taksi pergi. kecil aja. Ini pas bawa lagi di cerah. tiket. Nanti habis itu pulang. Tapi ini ambil juga koper waktu pas lagi, nanti baru malam pergi ke juga stasiun. agak hujan rintik-rintik. Baru pindah. Sempat. Ada pelangi Aku ambil gitu yang paling santai. malam yang jam 8. Tapi besoknya cerah waktu pas aku naik. Tadinya kan aku mau beli yang jam Dan 6. cantik Aku nggak jadi banget beli jam view-nya. 6. Aku beli jam 8. Ada kali 8. Ada. Ini kita sudah sampai di pusat kotanya, nggak jauh dari stasiun tadi, kurang lebih sekitar 1/4 jam sudah sampai ke sini. Komplek. Masih ada kabel listrik. Masih pembangunan. Sebelah depan
Karena tiba-tiba lihat mall langsung on the list deh. Kita pengen ke sana kalau sempat. Jadi benar-benar kita nggak pakai itinerary yang betul-betul ketat ya. Jadi kita lihat apa, terus kita tiba-tiba pingin pergi ke sana, ya sudah, ada waktunya kita pergi, nggak terikat sama sekali, bebas. Sudah sampai di stasiun bus Senju. Kita sekarang jalan menuju hotel. Perjalanan menuju hotel. 你们哪里的？ Karena bingung di mana letak lokasi hotelnya, takut nyasar di Google Map, bukan Google Map tapi dari map, takut arahnya salah. 我说 Kita tanya 你 ke warga 你听得 lokal, 懂 kita beli dulu makanannya di sini. 我的意思， Dan 你 akong-akong ini 三 ternyata 个 lucu banget. 做的都是 Dia 一 sampai 样 pakai 的，一 gerakan 样 tangan 的。 untuk menjelaskan ke kita. Padahal aku sebagian ngerti, cuma dia malah nggak paham dengan kita. Dan dia berusaha menjelaskan pakai bahasa tubuh. Jadi kita order sejenis kebab ini 3 biji. Yang aku order sebetulnya 2 yang sama, 1 yang beda. Tapi dia nangkepnya kita ngambilnya itu 3 yang sama semua. Terus dengan topping yang sebanyak 3 biji juga. Jadi kayak 9 gitu. Tapi akhirnya berhasil diselesaikan sih, berhasil dijelaskan dengan segala macam cara dengan bahasa tubuh. Pokoknya lucu banget deh ini. Cuma nggak ke-shoot aja pas scan lucunya itu, pas scan jelaskannya itu. Terus juga habis itu aku tanya alamat lagi ke dia kan. Terus dia kasih aku kertas di karton, dia tulis tuh alamat hotelnya itu. Terus dia bilang, kamu naik bus ini aja, itu gratis naik bus ini. Dia suruh nunjukkan tulisan tangan dia yang di karton itu ke supir busnya. Terus bilangnya 2 stopan gitu dari sini baru kita turun, baru jalan kaki kemana gitu. Nah aku heran, karena kan ini di map aku cek kan cuma 400 meter gitu, 300-400 meter. Masa iya sih harus naik bus terus sampai 2 stopan? So pasti ini pasti nggak bener kan, pasti salah ini akong ini. Aku sudah curiga ini salah. Jadi nggak bisa percaya mentah-mentah juga. Memang niatnya bantu, aku yakin dia memang niatnya bantu. Tapi mungkin yang tempat yang dia maksud dia juga nggak tahu, jadi salah kaprah deh. Bukan niat nyesatkan, bukan, tapi memang salah aja. Jadinya aku waktu pas naik ke bus itu aku nggak masukkan barang dulu, tapi aku masuk dulu naik, tanya ke petugas busnya itu, supir busnya itu, alamat ini. Terus kasih lihat tulisannya si akong itu. Terus supir busnya bilang, oh, sambil ingat-ingat supir busnya, oh hotel ini itu ada di situ loh. Kamu cukup perlu jalan ke arah sana aja, keluar dari sini kamu jalan, terus nanti kamu belok. Nah itu sampai sudah. Ya akhirnya kita nggak ada naik bus. Kan kalau naik bus malah keputar jauh. Sampai 2 stopan itu sampai di mana malah tambah jauh lagi jalannya nanti. Untungnya kita tanya, jadi kalau ada apa-apa pastikan kalian double check dulu bener nggak ini. Apalagi kalau sudah tahu itu meragukan, kalian pasti cari second opinion yang lebih baik daripada sudah terlanjur salah, sesat, makin jauh kan makin berabe itu, harus cari arah balik lagi. By the way, roti ini kayak sejenis kebab gitu loh, yang sebetulnya dari frozen, terus dia panasin gitu, dagingnya juga frozen, dia panasin terus dia bungkus. Lumayan enak loh, apalagi dimakan lapar-lapar gini, dan lumayan ngenyangin. Kita benar-benar siang ini cuma makan ini doang, nggak ada makan yang lain. Di kereta tadi juga kita sempat nyemil kali ya, tapi kayak nggak makan banyak gitu, cuma makan ini aja. Harga kulitnya itu 3 yuan, toppingnya itu masing-masing 1 yuan, ada yang 2 yuan juga, jadi kayak sekitar 10.000 lebih sudah dapat 1 biji. Lumayan kan, murah kalau jajan-jajan kayak gini. Ini sih tulisan di bootnya ini Taiwan Shou Chua Ting, dari Taiwan punya roti, jajanan Taiwan ya. Memang sih makanan-makanan Taiwan rasaku nggak ada yang fail. Kalau makan di Taiwan itu semuanya enak-enak semua. Sudah lama banget nih ke Taiwan, kapan ya baru bisa pergi lagi ke sana. Kayak bubble tea-nya juga kan enak, Cha Time itu dari Taiwan rasanya. Terus Selin fried chicken XXL itu, terus ada Hot Star ya. Oh, Selin bukan dari Taiwan, tapi yang Taiwan punya Hot Star yang warna biru rasanya, itu dari Taiwan. Itu enak banget juga. Jajanan-jajanan Taiwan itu enak sih, street foodnya, dia punya pasar malamnya. Apa ngeliatin itu mau? Dia simak ngeliatin. Menarik Apa Taiwan. ngeliatin daging hotdog?
Hong ini ada jualan hotdog juga itu di kaca itu hotdog di sini aku baru tahu namanya itu rekou. Jadi re panas, kou anjing. Bener-bener dari bahasa Inggris diterjemahkan kayak gitu. Hotdog ya rekou namanya. Aku kaget waktu pas baca di tulisan itu ada rekou. Aku pikir apaan rekou itu, ternyata rekou itu hotdog. Aku nggak nanya siapa-siapa juga sih arti katanya, cuma aku pikir pakai logika aja sih, kayaknya rekou itu ya hotdog kalau diterjemahkan. Selesai makan kita lanjut jalan ke sini. Ini jalan menuju hotel. Kita melewati tempat orang-orang olahraga, kayak anak-anak main basket di dalam gitu. Ini di lokasinya di dalam dekat stasiun bus tadi itu, tempat pusat berhenti bus-bus itu. Terus kita lewat jalan raya lagi, kayak trotoar lah. Ini ada kayak salon, terus ada toko otomotif gitu. Terus ada rumah makan juga. Pokoknya ini pusat kota banget sih, jadi mau kemana-mana juga enak, mau makan juga enak. Nah, sampai hotel kita beneran kayak di sudut jalan gitu, di dekat lampu merah. Ambience biru-biru semua, futuristik banget, kayak ada di mana gitu. Biru-biru semua. Kita urus proses check-innya, untungnya aku bisa bahasa Mandarin. Mereka kaget loh, aku bisa bahasa Mandarin. Tadinya sudah panik karena di antara mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris kan. Jadi kita langsung disuruh add WeChat mereka, jadi mereka bisa kirim ke apa-apa gitu lewat WeChat aja, jadi bisa otomatis diterjemahkan lewat WeChat. Ini lorongnya guys, keren banget kan, berasa cyber banget. Kalian kalau yang punya interest buka hotel kayak gini kayaknya unik deh, mungkin banyak peminatnya. Bisa dicoba untuk buka hotel seperti ini, mungkin bisa jadi ide yang bagus untuk ditiru. Amenitiesnya, handuk-handuknya semua juga pakai mereknya dia loh, ada dia punya bordirannya, niat banget juga. Cuma minusnya ini kamarnya masih bau banget, bau rokok, karena rokok nempel kan di kasur itu, pasti nempel di kain-kain itu, semua nempel, baunya susah hilang kalau kena rokok. Apalagi gamer gini kan memang suka sambil main sambil merokok. Jadi kalau untuk liburan kurang cocok untuk tinggal di hotel sini. Apalagi kalau bawa orang tua, bawa anak kecil, baiknya pilih hotel yang lain. Kecuali kalian pinginnya main game ke sini. Karena kalau bukan main game, untuk apa ada komputer di kamar? Tapi juga nggak mahal sih, tinggal di sini 850.000 untuk family room muat 3 orang, tapi tanpa breakfast. Ini stafnya bantu nyalain komputernya, padahal aku sudah bilang aku nggak main game kok, tapi dia tetap nyalakan komputernya. Siapa tahu kita mau main kan juga sudah enak, dia login ke passwordnya, masuk ke dalamnya. Aplikasinya semuanya bahasa Mandarin guys, bahasa Cina semua. Itu komputernya tampilannya kayak gitu, ada headsetnya juga, 2 komputer dia nyalakan. Tadinya aku pikir bisa buat colok flash disk juga di komputer ini, tapi aku cari-cari ternyata semua yang tempat colok flash disknya kayaknya CPU-nya di bawah dia kunci semua, dia gembok, ada kerangkeng bajanya gitu, jadi orang nggak bisa ngambil data-datanya dia, nggak bisa copy paste gitu jadinya. Kreatif banget juga sih, memang sudah dipikirkan dengan matang supaya aman. Dia punya CPU itu semua dia kunci, jadi orang nggak bisa kotak-atik isi dalam CPU-nya juga, nggak bisa ambil hardware-nya dia. Di dalam kamar juga ada disediain snack-snack gitu, tapi ada praktisnya ya, jadi berbayar. Makanya waktu pas awal sepertinya ada deposit untuk pas masuk. Jadi kalau misalkan kita ngambil makanan itu, kita makan dan kita harus bayar dan kurang dari deposit itu. Terus kamarnya juga sudah pakai AI loh. Jadi ini ada shout to. Kita mau matikan lampu, shout to. Kita mau dengar musik, shout to. Buka jendela, bisa kayak gitu guys. Keren loh. Kamarnya sudah modern banget pakai AI. Hotel kemarin bintang 4 di Shanghai aja belum pakai AI loh guys. Yang ini hotel warnet tadi sudah pakai AI.
Memang sesuai namanya ya, kayak canggih, lebih canggih. Namanya kan Play, ada Fulai Hotel, Fulai City. Benar-benar tempat orang untuk bermain di sini, Pride ini. Jendelanya besar banget loh, kita bisa lihat pelangi dengan jelas dari atas kepala ranjang kita. Tapi kita nggak di atas sekali ya, ini kayaknya di lantai 2 kemarin, jadi bangunannya nggak tinggi banget. Masih ada kamar yang di atas, di lantai 3, lantai 4, cuma kita dikasih di kamar lantai 2. Hampirnya semua ada bordirnya, benar-benar seniat itu, bukan hotel ecek-ecek. Jadi benar-benar sudah didesain sedemikian rupa hotel ini. Effort dan hospitality-nya bagus banget sih. Dia sampai WeChat aku tuh kirim cara pergi ke tempat yang besok kita mau pergi naik ke Gunung Sensiancu itu, dia kasih tahu rutenya yang efektif, dia kirim lewat WeChat. Karena bertema Mahjong, menarik sekali kan, yang kita tinggali bertema cyber gitu. Yang ini temanya Mahjong di seberang jalan. Unik-unik ya hotel di kota ini. Meskipun kota kecil tapi nggak kalah dengan kota besar. Ini supermarket, minimarketnya yang ini jualan makanan yang gambar Jaichou biasanya ini juga ada di sini, lengkap banget itu minimarket. Tapi kita nggak sempat singgah kemarin. Kita fokus menuju tempat makan ini. Yang aku lihat dari Tianping ada voucher diskonnya. Makanan khas Tongpei ternyata. Waktu pas aku order aku nggak tahu loh ini makanan khas Tongpei. Aku pikir ini makanan kayak kentang-kentang gitu, ternyata bukan kentang guys. Aku tertarik karena lihat gambarnya dari Tianping sih, juga nggak baca betul-betul karena kita kan buka huruf sebagian juga dengan huruf-huruf bahasa Mandarin gitu. Jadi kayak meraba-raba lihat yang reviewnya bagus, jaraknya dekat, kita pilih lah makan di mana di situ. Ini aku pilih yang paketan 3-4 orang, harganya 111 yen atau sekitar 255.000 rupiah. Cukup banyak porsinya loh, porsi gede, kita makan sampai kenyang ini. Adonan yang dia taruh di pinggir-pinggir ini enak loh, aku juga suka ini. Rasanya pas gitu adonannya, karbonya enak ya. Next trip nanti kalau aku ke Harbin, aku pengen cobain makanan khas Tongpei yang kayak gini lagi deh. Nadi rasanya kangen, so mulai kangen dengan rasa ini. By the way, ini non halal ya guys, karena di dalamnya mengandung iga babi ternyata. Ada Malam kai. hari ini Mungkin ini cuma ayam tanah aja, tuki. Tapi ternyata di dalamnya ada kai dari babi. masakan ayam yang dimasak di panci besi, direbus, ayam rebus di panci besi. Akhirnya sudah jadi guys dinner kita malam ini. Menarik bukan? Banyak kecambahnya panjang-panjang. Terus ada jagungnya, terus ada ayamnya, terus ada iga babinya juga. Terus ada itunya yang kue di pinggir-pinggirnya itu sejenis kayak roti yang nempel di pinggir itu. Seru sekali makan malam kita hari ini. Juga disediakan selada tuh. Tapi karena kita nggak biasa makan selada, nggak biasa lalap gitu, nggak suka lalap. Jadi semua seladanya kita masukin, kita cemplungin langsung di situ, biar lebih lembek dimakan. Biar Jadilah sayur dimakan di oseng seladanya. selada bisa dimakan mentah. Iya, masuk kan Hebatnya dia lengket menempel di wajannya, tapi dia nggak gosong loh guys. không rồi Unik juga ini. Sekarang bakal lo không đi Buat yang bisa makan B2, kalian coba deh menu ini. Enak rasanya. Makanan khas Tongpei. Karena daerah Tongpei itu kan di utara sekali. Itu pasti musim dinginnya kan panjang banget. Dalam setahun mereka hangatnya cuma paling 3 bulan. Sisanya itu dingin terus. Jadi mereka makannya yang hangat-hangat kayak gini. Yang dalam panci panas, kuali panas gini.
untuk menghangatkan badan mereka. Udah lengkap, ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada proteinnya. Mari makan. Banyak mama. Jadi nggak perlu pakai nasi kan? Ini apa? Bakau, nantau. Sudah aku makan makan roti kayak mantau gitu. Ayamnya celada jatuh. Ayamnya empuk, nggak terlalu pedas. Jahe, ada jahe. Panas. Aku kira kentang, kalinya jahe. Kentang, ada kentang, ada jahe yang agak kecil, jahe. Saja kosong ini, belum diisinya airnya, kosong. Harusnya air panas kayaknya. Jagungnya enak, crunchy. Jagungnya bukan jagung yang ketan yang lengket itu, enggak, kayak jagung biasa, kriuk, gendut gitu lah rasa jagungnya. Cuci ayam tanah. Ya ini ayam kampung. Oh, babi sih ayam. Ini ayam. Kok bisa jadi babi? Kalau benar papa babi ya babi lah. Nanti kalau dengar ayam nanti papa udah senang hati. Anggap aja babi. Restorannya tulisannya Ci, kok bisa tiba-tiba babi? Ayamnya rasa kayak babi. Tiga ayam. Hanya kali ya. Haiku sama Tuci. Berarti betul juga babi. Berarti papa nggak.
Kupikir tulang ayam juga. Ayam gak ada kayak gitu. Berarti tidak halal. Pintar papa tahu babi. Nah, setiap hari tadi aku mau makan babi. Nanya mau makan apa babi. Ini tampilan restorannya dari luar. Banyak lampion-lampion dari luar. Nggak kelihatan kalau restoran ini kayak rame gitu. Kelihatannya sepi-sepi aja. Cuma memang banyak mobil yang parkir sih. Selesai dinner, kita langsung order taksi online dari resto untuk menuju ke mall yang tadi siang kita lewat ya. Di sini kita melewatin hotel kita, Hotel Play Inn. Nah, ini dia mallnya, Uyue Kwangchang. Mall Uyue ini bukan cuma ada di sini ya, tapi ada di beberapa kota sepertinya. Aku kurang jelas, tapi yang jelas aku pernah lihat di kota lain. Jadi dia mungkin sepertinya mallnya punya banyak cabang juga, Uyue di lain. Tampilan luarnya lumayan mewah ya, dan kelihatannya lumayan besar juga. Ada layar LED-nya juga di luar kan. Ada supermarket Bravo. Sudah sampai di Mall Uyue Kwangchang di Sentu. Dari tampilan luar kelihatan menarik sekali ya, makanya tadi siang sampai tertarik mau pergi ke sini. Padahal nggak ada rencana ke sini. Malah yang aku bikin ancang-ancang tuh malah mau kayak ke night market gitu. Tapi karena juga sekarang hujan gerimis juga nggak cocok kalau pergi ke night market. Dan mungkin night marketnya juga nggak terlalu rame. Mall ini lebih menarik untuk dikunjungin. Jadinya kita ke sini deh. Tuh ada wahana-wahana di luar. Ada orang dewasa yang sama anaknya lagi main mobil-mobilan ini. Seperti pasar malam ya, di luarnya ada mainan-mainan yang di luar. Kelihatan ya guys, kalau di luar lagi agak hujan, jalanannya juga basah. Tapi Indonesia Ada Heidi Lau juga di sini ternyata. VR ini. Ini kayak yang biasa dia naik di time zone itu kan. Yang ini kapal diguncang-guncang ini. Juga ada. Coba sini tempatnya bagus. Ada Mele, ada Nike juga di sini. Terus ada ketemu Kartelo yang lagi diskon karena promo 618 dari 495 tinggal 99 yuan. jadi kita beli celana di sini dan juga ada beli kaos juga untuk keponakan aku di sini. Terus lanjut jalan-jalan naik ke atas. Banyak permainan-permainan seperti ini ternyata di atas. Sepertinya ini memang mall yang kids friendly banget deh. Ada toko-toko yang jualan boneka-boneka juga. Kalau yang oranye ini coffee shop, tea shop, jualan minuman. Di sebelahnya ada claw machine. Jadi tempat bermainannya khusus untuk main capit semua di dalam tengah ini. Semuanya mesin capit guys. Tempat tukar koinnya juga sudah pakai mesin gitu. Di dalam mall ini ada banyak sekali tempat bermain capit. Ada beberapa kios, beda-beda merek, beda-beda brand, tapi sama-sama menawarkan mesin capit. Toko yang satu ini bonekanya gemes-gemes amat, bikin jadi mupeng, pengen bawa pulang. Ih, lucunya. Ih, Cantik. kayak Cantik ini ya cantik. itu babi, si Luffy Iya, pakai topi Kuromi. Cantik. Kalau Ellen suka ini, Pocaco, jadi minion. Gak suka. Itu Kuromi di bawah, Shinchan Kuromi. Ini cantik. Tapi bang, Luffy, Iya lucu. Luffy. Oh ini babi enggak lucu.
Itu capybara. Itu bukan babi, itu capybara. Dadah. Sama kayak yang coklat nih. Dadah, Anda bisa bawa pulang. Kita mau beli pindah bisa bawa. Ini tempat capit yang lain yang aku bilang. Ada nylon. Ada pajangan nylon. Terus ada gym juga di mall ini. Jadi yang mau olahraga bisa ya. Ada mesin capit yang unik juga ini. Bisa Mesinnya pakai serokan gitu, nyerok capit ikan. ikan. Ikan hidup dicapit. Ditanggok. Hah? Terus yang unik lagi ada ini, Wanyo Esport, tempat main game warnet gitu, cyber di sini, cybernet di sini di dalam mall. Kita punya hotel sudah bentuknya seperti warnet. Di dalam mall pun juga ada bentuk warnet. Sepertinya bisnis esport di sini sangat menjanjikan ya di kota ini. Kita singgah beli roti di Elephant Bakery itu juga, tapi sudah banyak yang habisan. Waktu pas kita sebelum naik tadi masih banyak dan menggiurkan dan rame tadi. Sekarang sudah sepi waktu pas kita turun dan sudah banyak yang kosong. Terus kita lanjut ke supermarket yang ada di bawah, Lice. supermarket Ada Bravo itu. namanya. Kita beli Lice Ini satu dan set beli isi nasi 3 ya. instan untuk bekal besok pagi. Karena Murahnya besok apa pagi kalau kan isi kita 6? nggak dapat breakfast. Terus kita mau pergi naik ke atas gunung. Jadi kita belanja sekarang. Ya memang Lice, Jadi tapi besok dia pagi biru nggak usah kalau keluar. babi. Kita tinggal makan di kamar aja. Itu timun. Nasi instan, nasi yang dipanasi pakai batu pemanas gitu. Jadi nggak perlu masak air panas, cukup siram air biasa dia bisa Mineral panas. Hello Kitty. Secanggih itu Botolnya teknologi Hello zaman Kitty. sekarang. Bisa bikin air panas dengan batu aja. Bisa masak nasi dengan secanggih itu. Di supermarket ini kita coba self check out juga. Jadi kita scan barang sendiri, terus kita bayar pakai Alipay sendiri tanpa perlu pakai kasir. Kita jadi kasir sendiri. Kalau yang kayak gini di Indonesia juga sudah banyak ada ya. Salah satunya di Aeon ya. Kita biasa bisa self check out juga di Aeon. Jadi untuk orang Indo sudah terbiasa lah. Cuma bedanya biasa kita pakai QRIS atau pakai kartu debit gitu. Tapi kalau di sini kita bayarnya Alipay atau WeChat Pay. Di depan kasir supermarketnya ada kios ini yang jualan baju-baju gitu, department store. Harganya murah-murah, ada yang 39 yen, 69 yen. Tapi karena agak gelap jadi kurang menarik ya. Ini supermarketnya. Aku rasa yang punya department store kayaknya satu grup dengan supermarketnya. Sekarang kita dalam perjalanan pulang menuju hotel kita. Ini akhir dari video vlog hari ke-5 kita di China. Sampai ketemu di video vlog selanjutnya ya. Video besok bakal lebih seru lagi, apalagi aku ngerekamnya pakai kamera Insta360 dan pemandangan yang luar biasa di Sensienchu Scenic Area. Pemandangan level 5A guys. Jangan lupa subscribe ya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Semoga aku bisa kerjakan konsisten tepat waktu minggu depan. Sudah selesai video vlognya. Karena ini pertama kali aku ngedit video Insta360 dalam bentuk long form. Jadi aku nggak tahu kesulitannya seberapa sulit. Apakah lebih sulit atau lebih mudah. Kita lihat nanti ya. Jangan lupa subscribe guys. Like dan komen video ini juga. Dan share ke circle kalian. See you in the next video guys. Have a nice day. Eits, jangan pergi dulu, masih ada scan bonus untuk hari ini. Unboxing kamera Insta360. Yang pertama aku unboxing ini landscape-nya, pelindung kameranya yang bentuknya kayak silikon karet gitu. Terus ini tongkat invisible-nya yang panjangnya 120 cm yang standar punya. Karena aku suka banget jalan-jalan dan sekarang lagi bikin vlog, jadi aku pikir kamera ini merupakan sebuah good investment. Jadi kita nggak repot lagi untuk videoin, untuk tag video minta orang tagin, tapi kita bisa tag sendiri dan dengan POV dari sudut pandang orang lain gitu, bisa kayak jarak jauh terus tiangnya nggak kelihatan. Pertimbangan aku sih sebetulnya antara kamera ini atau DJI Pocket 3. Tapi kalau DJI kan kita harus pegang terus gitu. Kalau Insta360 dia shootnya kan 360 derajat, jadi kita nanti bisa
edit di akhir kita mau ambil scan depan melihat muka kita atau scan luar, lebih fleksibel sih. Itu yang bikin aku pilih kamera ini. Karena sebagai vlogger pemula aku sering bingung sih harus shootnya itu yang mana, shoot muka aku atau shoot jalanan. Coba kalian kasih tahu aku, kalian lebih suka lihat yang mana guys. Kalau pakai kamera ini jadinya kan bisa syuting semuanya, nanti tinggal di-cut aja, pilih yang mana yang mau ditampilkan. Jadi di akhir malah banyak PR yang harus dikerjakan untuk memilih frame mana yang mau dimasukkan. Terus dia juga bisa di reframe kan, jadi bisa pakai form short atau form long, dua-duanya bisa dikembalikan lagi pakai kamera ini. Lebih fleksibel di editingnya, bukanya. di final Hati-hati, prosesnya semoga itu. bisa buka pelan-pelan sekali kita Aku buka. kan kemarin bikin form untuk text free kamera ini. Sebetulnya ketentuannya itu kameranya itu nggak boleh dipakai, harus dalam Pakai keadaan terbukanya, segel guys. guys, dibawa utuh sampai Semoga ditunjukkan berhasil guys. di tempat Kalau berhasil stem kita dapat 600 customnya di bandara nanti. 600 yen Kalau berarti mau dapat dapat sejuta tax 200, refund. 1,5 juta kita dapat kalau kita Tapi di berhasil. sini aku mucil guys, aku nekat ambil konsekuensi buka, Berhasil dapat tax biar aja nggak dapat setengah. tax refundnya kalau misalkan memang nggak boleh. Tapi di sini aku hati-hati bukanya, jadi nanti mau aku kembalikan lagi kayak awal waktu pas nanti dibawa ke bandara, Kalau jadi nggak rasaku sih ketahuan dia kalau enggak. kamera Tapi ini dia sudah lihat pernah itu aja, dipakai. cuma tunjukkan dia kan udah diperiksa, tunjukkan yang penting kok Soalnya kan bawa sayang semua. banget, masa kita Dimasukkan sudah kembali ke punya, kotak, sudah kemudian beli, keluar terus kita nggak pulang pakai, bandara. pergi Dia ke nggak- tempat-tempat scanning area yang tiket masuknya harganya lumayan Bukan, loh. bukan buka, Terus jadi yang bikin pemandangannya tax free cantik itu yang banget. setengah Masa jam. kita nggak rekam sih pakai kamera? Memang peraturannya Padahal nggak boleh sudah dibuka punya. kalau mau ambil tax free. Itu Jadi peraturan pasti dari pemerintah dipakai Contoh, lah, dia kan yang bikin beli aturan. kamera memang untuk dipakai. Masa harus Contoh nunggu memang trip bikin yang aturan akan seperti datang kita baru beli branded, kita dipakai? nggak beli branded apa-apa tuh, nggak Dari boleh langsung awal dipakai berangkat dari malah. Indonesia memang Harus sudah dibawa rencana sampai ke bakal bandara beli dibuka. kamera ini di Ya, dulu China. kita pernah Cuma kan nggak tahu beli belinya apa pas itu kapan. Belinya rencananya memang di Shanghai sih, tapi Sampai di ternyata Indo, kebetulan ketemu dibawa di hand di carry, nggak Shanghai dipajakin, dan pakai nggak carry disengaja dan nggak yang- dibawa dicari. hand carry yang- Memang berjodoh dengan kamera ini ternyata. Iya dikeluarkan. Aku beli lengkap semuanya, dari lens Kan guardnya, itu masuk ruang terus tunggu Indonesia. screen protectornya, terus memory cardnya juga aku beli yang dia punya juga yang 512 GB. Dan amazingnya memory card itu penuh sampai aku beli lagi yang 512, terus aku juga sudah pakai cloudnya yang 200 GB. Banyak banget ternyata Itu yang kan aku memang orang rekam kadang guys, bawanya sepanjang banyak kan, jalan orang aku bawa rekam sampai guys. nanya, oh dia begini Aku bakal bukanya, bingung kayak apa Aku editnya pikir disorong nanti, kayak buku disorong kayak dia. Nah begini bukanya. karena viewnya semuanya pada cantik-cantik banget, jadi bingung deh kita mau rekam yang mana. Akhirnya kita rekam semua, tapi ketahanan baterainya Pegang kayak nggak berat. kayak cuma berapa jam gitu pasti dia habis dan harus dicas. Tapi ngecasnya cepet sih, kayak setengah jam sudah penuh. Cuma dia masih overheat terus sih kalau dipegang kameranya itu. Kalau pas ngerekam itu pasti panas banget kayak iPhone juga, karena mesinnya bekerja terus kan, jadinya heatnya itu naik, lumayan panas. Ada garansinya. Terus juga aku beli dia punya Kaca. pelindung lensanya ini kan yang premium lens guard yang dari kaca gitu kan, yang mahal, yang paling mahal yang 259 yen kalau nggak salah harganya, berarti 700 ribuan atau berapa gitu. Nah tapi dipakai nggak ketahuan, ternyata dia sudah kayak ada goresnya gitu, dan goresnya itu nampak banget di kamera. Dan aku juga nggak perhatikan waktu pas aku syuting. Setelah aku lihat hasilnya baru aku lihat ternyata kamera aku tuh kayak ada bayangannya gitu, kayak ada berbintik berbola dan lumayan gede, jadi mengaruhi hasil video nanti guys. Maafkan, aku sudah berusaha maksimal beli lens guardnya, tapi nggak taunya lens guardnya ternyata cepet tergores, padahal sudah yang paling mahal loh. Yang premium dia dari kaca gitu, yang harusnya nggak gampang gores. Sementara kalau yang agak murah, yang versi murahnya itu dia dari mica gitu, bahan PVC seperti akrilik gitu, yang harusnya lebih gampang tergores. Tapi entahlah apakah yang itu lebih awet. Nanti lain kali aku bakal coba beli yang ori, yang agak murahnya itu deh. Soalnya aku beli yang enggak ori, beli di Shopee itu berbayang gitu hasilnya, nggak cocok di sini. Dipakai bisa tapi hasil videonya kayak berbayang gitu, jelek banget.
Kalau nggak pakai screen protector juga nggak bisa, soalnya aku kan ranggas banget. Ini aja juga berdebu terus agak repot sih ngerawat kamera ini. Karena dia kalau kena debu dikit aja kelihatan berbintik-bintik gitu. Agak ribet ngurusnya. Itu yang bikin agak malas. Challenge-nya di situ, guys. Ini honest review dari aku sebagai pemakainya yang sudah pakai ini selama sekitar 2 minggu perjalanan aku. Kualitas foto dan videonya top banget. Cuma dari pemeliharaannya yang masih harus ada improvement deh.